ini berada di bawah jurusan Teknologi Industri dan Proses. Oke, pertama saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Himawan Wicaksono SSTMT selaku Ketua Jurusan Teknologi Industri dan Proses. Selamat datang kepada Bapak Fandi Aprizal STMT selaku Ketua Program Studi Teknik Logistik. Selamat datang juga kepada Bapak Hijrah Saputra selaku narasumber pada siang hari ini. Tidak berlama-lama lagi, untuk itu mari kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Oke, langsung saja kita akan masuk pada agenda kegiatan kita hari ini. Ini adalah webinar yang kedua. Sebelumnya kami sudah melaksanakan webinar yang pertama pada bulan lalu, 16 Oktober 2021, dengan tema Smart Logistik. Dan kali ini kita akan melanjutkan kegiatan atau webinar dari Teknik Logistik mengenai kecerdasan logistik dari perspektif dua benua. Sebelum kita masuk kepada materi kita, untuk itu kita akan dengar terlebih dahulu sambutan dari Ketua Jurusan Teknologi Industri dan Proses kepada Bapak Himawan Wicaksono SSTMT. Waktu dan layar saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Amanda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, begitu ya. Suara saya jelas ya masuk ya? Jelas Pak. Oh ya, baik. Ya, sebelumnya terima kasih banyak atas terselenggaranya acara ini, gitu ya. Dan juga terima kasih ke Pak Fandi dan juga Bu Amanda, begitu ya. Ini merupakan langkah untuk bisa mengedepankan sisi kombinasi ya, sisi kombinasi dari permasalahan yang hadir di saat ini, yaitu terkait dengan digitalisasi ya. Bagaimana sistem digital yang akan dikombinasikan dengan permasalahan-permasalahan supply and demand di masyarakat begitu. Dan tidak lupa juga kita kehadiran narasumber yang sangat luar biasa. Dari Bapak Hijrah Saputra ya, terima kasih banyak, selamat datang Pak atas kesempatannya begitu ya. Perkenalkan juga saya Himawan Wicaksono Pak, saya dari Ketua Jurusan Teknologi Industri dan Proses, dan kebetulan ini adalah program studi yang alhamdulillah kemarin juga baru keluar SK dari kementerian begitu ya, untuk bisa menjalankan fungsinya dan bisa lebih menjadi motor penggerak dalam hal teknik logistik begitu. Mungkin saya sedikit menyimak ya, atau sedikit memberikan gambaran terkait dengan bagaimana kondisi, karena teknik logistik yang di ITK gitu ya, itu sangat berdekatan dengan calon ibu kota baru ya, atau IKN begitu. Dan memang di salah satu tujuan pokok dari ITK itu salah satunya adalah mensupport atau mendukung tumbuh kembang dari IKN yang ada di Penajam begitu. Dan juga ada hadirnya era disrupsi terkait dengan belanja-belanja di marketplace ya. Marketplace yang saat ini memang pembelajaran itu tidak hanya bisa dilakukan secara offline, tetapi juga bisa dilakukan secara online, bahkan sudah lintas negara begitu ya, sudah lintas negara. Mungkin saya sedikit menyuplik ya, bukan ini ya, bukan promosi gitu ya, tapi sedikit mencuplik semangat dan ininya, yaitu importir.com salah satu contohnya, yaitu yang mana mereka mengkombinasikan antara sistem digital itu dengan sistem logistik ya, sistem logistik yang mengimpor dari China menuju ke Indonesia begitu.
Dan memang tidak hanya, sebenarnya teknik logistik itu tidak hanya bergerak di bidang itu, tetapi juga lebih ke arah mendukung bagaimana kebutuhan dari masyarakat itu bisa terpenuhi ya, baik itu dengan pengiriman secara darat ya, udara maupun dengan laut begitu. Mungkin tidak berpanjang lebar ya, mungkin dari itu pandangan dari saya. Terima kasih sekali, semoga acara ini bermanfaat dan bisa membuka wawasan kita bahwa IKN sebentar lagi akan terbentuk, jadi kita harus siap-siap, jangan sampai kita hanya sebagai penonton, tetapi juga sebagai penggerak di pembentukan ibu kota tersebut. Begitu. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Himawan Wicaksono SSTMT atas sambutannya pada kegiatan webinar kedua teknik logistik di siang hari ini. Selanjutnya kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa tadi dikatakan oleh Pak Himawan. Narasumber kita pada siang hari ini adalah Dr. Hijrah Saputra. Mungkin saya akan menyapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang Pak Hijrah. Selamat siang Bu Amanda, Pak Himawan, Pak Fandi, kawan-kawan semua di Institut Teknologi Kalimantan. Selamat siang waktu Indonesia Tengah ya. Di sini kalau di masih sangat sana pagi masih ya, subuh masih ya Pak ya? jam 5 di sini. Oh, luar biasa sekali. Terima kasih banyak atas kesediaan dari Pak Hijrah sudah meluangkan waktunya, walaupun perbedaan waktunya sangat jauh ini antara Inggris dengan Indonesia. Ada selisih waktu 6 jam di sana. Subuh-subuh Pak Hijrah sudah bersemangat untuk memberikan ilmu-ilmunya, sharing-sharingnya mengenai logistik dan supply chain kepada kami dari Teknik Logistik di Institut Teknologi Kalimantan. Ini kesempatan yang luar biasa sekali, bisa berdialog, berdiskusi langsung dengan Dr. Hijrah, yang mana beliau memang sudah memiliki pengalaman yang luar biasa di logistik dan supply chain. Kalau tidak salah dari 2004, benar ya Pak Hijrah ya? Iya, 2004. Ya. Mulai berkarir di logistik. Atau ya. Dari 2004 berkarir di dunia logistik dan saat ini beliau aktif di UK dan sebelumnya juga aktif di Indonesia. Jadi beliau memiliki pandangan yang sangat luas dari Indonesia seperti apa yang sudah dialamin, kemudian perkembangan di luar negeri juga seperti apa. Dan mungkin itu akan menjadi diskusi yang sangat menarik pada siang hari ini. Bersama-sama kita akan membahas mengenai kecerdasan logistik, yang mana memang saat ini dunia logistik itu tidak hanya berurusan dengan fisik saja, baik barang ataupun transportasinya, tetapi kecerdasan-kecerdasan lainnya ataupun hal-hal lainnya mendukung dari teknologi, kemudian informasi dan sebagainya, ini sangat menunjang dari kegiatan logistik kita. Mungkin sedikit Pak Hijrah boleh digambarkan seperti apa sih kemajuan teknologi, kemudian informasi yang diterapkan di dunia logistik saat ini, Pak? Ya, tentunya logistik berkembang, ya, logistik berkembang seiring dengan berkembangnya teknologi. Ya. Kemudian logistik seperti yang kita pahami sebuah proses, ada manajemen di sana. Teknologi adalah tools, ya, yang digunakan di dalam logistik untuk mendukung kegiatan-kegiatan logistik sebenarnya. Jadi tentunya the use of technology ini penting ya, karena sebagaimana yang kita tahu di dalam logistik ini ada mission of logistik ya, tentunya berkaitan dengan effectiveness dan efisiensi ya. Jadi the use of technology harusnya memberikan dampak daripada effectiveness dan efisiensi di sini. Jadi kalau the use of technology kemudian menjadi membawa dampak yang tidak efektif dan efisien, berarti kita belum siap menggunakan teknologi.
Jadi memang penggunaan teknologi ya disesuaikan dengan kemampuan capability di masing-masing institusi, dan setiap negara juga ada country logistic capability. Ya, kita lihat logistic performance index dari masing-masing negara berbeda. Ya, karena tadi capability masing-masing negara berbeda-beda. Ya, tergantung bagaimana sebuah institusi, sebuah negara mempersiapkan infrastruktur, mempersiapkan segala tools, hal-hal yang berkaitan dengan apa yang dibutuhkan di dalam logistik management. Oke, baik. Itu untuk pengantar sedikit dari Pak Hijrah. Sebelum kita masuk ke materinya pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengenal lebih dalam terlebih dahulu narasumber kita. Permisi Pak, izinkan saya untuk membacakan CV Bapak untuk siang hari ini. Speaker Silakan. kita pada siang hari ini, beliau adalah Dr. Hijrah Saputra, MSc. Beliau mendapatkan pendidikannya di Diploma 4 Logistik Bisnis Politeknik Pos Indonesia, Bandung 2012, kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di Logistik and Supply Chain Management University of Hull, UK 2016, dan terakhir di Logistik and Supply Chain Management PhD University of Hull 2021. Ini hanya sedikit yang saya ambil dari rangkaian pengalaman beliau di dunia profesional logistik. Beliau saat ini aktif sebagai lecturer di Logistik and Chief Departemen Politeknik of Pos Indonesia dari 2020 hingga saat ini. Kemudian menjadi tutorial teaching modul Supply Chain Sustainability and the Environment University of Hull 2020 sampai saat ini. Beliau pernah juga menjadi Senior Assistant Manager of Freight Forwarding PT Pos Logistik dari 2012 hingga 2013, serta Area Manager of Karawang di PT Pos Logistik 2011 hingga 2012. Sebenarnya masih banyak lagi runtutan pengalaman beliau di bidang logistik. Ini hanya beberapa saja, seperti yang dikatakan tadi di awal. Beliau sudah terjun ke dunia profesional logistik dari 2004. Jadi sekian banyak pengalaman yang sudah beliau dapatkan, ini akan menjadi insight yang luar biasa, menjadi sharing yang luar biasa pada kita, khususnya untuk tema kecerdasan logistik, perspektif dua benua. Untuk itu tidak berpanjang lebar lagi, kita langsung saja mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Dr. Hijrah Saputra. Kepada Dr. Hijrah Saputra, waktu dan layar saya persilakan. Baik, Bu Amanda, terima kasih Pak Himawan izin menyampaikan materi Pak Fandi dan kawan-kawan. Mudah-mudahan saya bisa share screen. Let me check it. Ya, bisa. Well, welcome to our webinar Digital Logistic ya. Today, saya terima kasih sekali sudah diberikan kesempatan oleh kawan-kawan di Institut Teknologi Kalimantan ya. Saya senang sekali. Logistik sekarang sudah diapresiasi menjadi concern ya. Di sebuah institusi pendidikan. Ya, kalau kita lihat 10 tahun atau 20 tahun ke belakang, 2004 saya menyelesaikan studi diploma 3 waktu itu, karena memang belum ada institusi pendidikan untuk basis sarjana ya, untuk di logistik waktu itu ya. Dan Politeknik Pos Indonesia the first academic institution yang menyelenggarakan pendidikan di concern di logistik ini ya. 2001 mulai waktu itu ya. Sudah lama sekali, dan setelah itu baru mulai ada konsentrasi di
bidang logistik, dan sekarang saya senang sekali ya di Institut Teknologi Kalimantan sudah menjadi sebuah jurusan teknik logistik. Di sini masih pagi, jadi kalau saya mungkin agak serak-serak batuk karena harus biasa minum pagi dulu Pak Himawan. Tadi kalau Bu Amanda bilang di sini subuh belum masuk subuh, karena di sini sudah masuk winter. Winter ini malamnya panjang. Jadi nanti jam 6.30 mungkin saya izin live karena sudah 6.30 maksudnya waktu sini ya. Berarti di sana jam berapa? Saya hitung-hitung dulu. Jam 2.30, sekitar 2.30 mungkin ya. Ya jadi mungkin saya izin sekarang, nggak tahu jam berapa di Indonesia. Beda kita 8 jam dengan Wita. Well, tapi saya coba sampaikan simple ya. Mudah-mudahan bisa mencerahkan ya, sedikit berbagi tentang logistik ya. Nanti kita lihat. Logistik is simple seperti yang kita pahami, dan saya ambil quote dari expertise logistik. Logistik is simple but not easy, ya, but not easy. Well, let's see. Sedikit saja tadi sudah dibacakan. Saya mulai mendalami logistik manajemen mulai dari diploma 3, kemudian diploma 4, kemudian di program master, dan terakhir di program doctoral. Dan alhamdulillah tahun ini ya masih alhamdulillah setelah mulai 2017 memulai studi, tahun ini selesai, dan selama kurun waktu itu juga saya diberikan kesempatan banyak di tempat saya studi untuk menimba pengalaman sebenarnya di dunia pendidikan. Ya, kawan-kawan yang ingin berkomunikasi bisa ke email saya ya. Ya, kita simple saja. Yang akan kita bahas saya tidak ingin membawa kawan-kawan terlalu dalam sekali, karena logistik ini sebenarnya simple tapi but not easy ya. Dan sekarang logistik menjadi aktivitas vital sebenarnya, aktivitas vital dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah negara ya. Kalau logistik ini tidak berjalan ya, the world stops ya. Coba Anda bayangkan sekarang aktivitas logistik itu never stop ya, 24 jam. 24 jam, dan biasanya logistik ini beroperasi di waktu-waktu yang memang sepi ya, karena menghindari congestion, traffic jam ya, dan seterusnya ya. Kalau Anda lihat di misalkan di salah satu institusi bisnis Amazon ya, mungkin waktu kita tidur itu the busiest time ya, waktu paling sibuk di bagi Amazon ya, karena Amazon bayangkan tadi disinggung mengenai e-commerce shopping ya. Mereka memproses order daripada customer itu luar biasa. Kita akan bahas main logistic activities ya, menyegarkan kembali, karena logistik ini tidak hanya berkaitan dengan bisnis ya. Ada aktivitas logistik yang lain sebenarnya yang tidak berkaitan dengan bisnis ya. Kita lihat purpose of logistics, types of logistics. Oke, and ya kita lihat kaitan dengan digitalization ya, digital logistik. Seperti apa, kenapa, kemudian bagaimana ya, key factors of digital logistic.
Baik, sebelum apa namanya, saya masuk ke materi, saya coba ingin tampilkan sebuah tayangan dari Huawei ya, corporation ya, perusahaan teknologi tentunya. Maaf, bentar dulu saya cek. Sorry. Saya cek dulu apakah sudah ready. Ya, 1 minute. Alright. It's ready. Biar kawan-kawan satu frekuensi ya. In the Intelligent World 2030, digital government adapts to people's livelihoods. A dynamic and multidimensional labor force, blending human insight with robotics, AI, and more, becomes a key factor in production. People's focus shifts beyond material wealth, and digital means achieve digital equity and fairness, as well as taking control of the metabolism, the very health of the earth. New connectivity, new computing, new platform, new ecosystem. These build the foundation of the Intelligent World 2030. New connectivity, 5G-based communications technologies enable ubiquitous connectivity and all-domain perception. New computing, from silicon computing to optical computing and quantum computing, from all-flash to DNA storage. An open computing ecosystem enables pervasive intelligence. New platform, the ongoing accumulation of industry experience into a converged digital platform, which can be inherited, ultimately enabling digital innovation in all industries. New ecosystem. The SAPO-based collaborative ecosystem provides more comprehensive customer-oriented commercial solutions. Welcome to the Intelligent World 2030. Intelligent, green, and resolutely people-oriented. Ya, itu. Saya kembali lagi ke materi kita. Ya, kita lihat tadi bagaimana digitalization di era sekarang ini harus tentunya kita sikapi. Ya. Well, mudah-mudahan suara saya jelas. Next, we'll see. Ya, ini secara umum ya, the concept of logistic and component of logistic management. Ya. Kita harus paham di sini. Logistic management dari pergerakan barang raw materials in process, kemudian menjadi finished goods. Di sini ada logistic activities, ya. Kemudian ada manajemen action di situ, ya. Makanya ada logistic management. Kemudian ada logistic inputs di sini, natural resources, human resources, financial resources, information resources. Ya, natural resources itu bisa facilities, land, equipment. Ya, nah di sini. Kemudian the output of logistic, ya. Ada marketing orientation, time and place utility, efficient movement to customer, and proprietary asset. Ya, nah penggunaan nanti kaitan dengan digital logistik, ya, tentunya ada di
apa namanya, di implementation nanti daripada manajemen di sini menggunakan teknologi untuk mendukung logistik activities di sini, ya. Nah, ini kaitan logistik dengan aktivitas bisnis, ya. Kita lihat di sini aktivitas bisnis, ya. Yang jelas logistik ini berkaitan dengan pergerakan, ya, perpindahan items, ya, mau dia items bisnis, items yang non bisnis, ya. Jadi pergerakan movement daripada barang-barang. Ya, kaitan dengan bisnis, the purposes of logistic, ya, kita sudah mudah-mudahan kawan-kawan connect semuanya. To get the apa di sini, the right goods or services to the right place at the right time in the right condition for the right price, right? Ya. Maka inilah the purposes of logistic yang mungkin common kita ketahui, ya. 7 hours sekarang, ya, mungkin sebelumnya 5 hours. Sekarang tentu karena ada tuntutan daripada apa namanya logistik ini tidak hanya 5, sekarang menjadi 7, ya. Right product, right customer, right time, right place, right condition, right quantity, right cost, right? Dan untuk mencapai ini tentunya dibutuhkan the right data and information at the right moment, time and place, ya. Nah, kita lihat di sini ada types of logistic, jenis-jenis daripada logistik. Oke. Ada 5 di sini paling tidak yang bisa kita pahami, ya, based on the area of application, ya. Business logistik ini area yang common sekali, yang sangat umum, yang sering apa ya, mungkin kalau kita bicara logistik kita langsung connect ke business logistik, ya. Tetapi ada logistik yang lain, country logistik, ya, bagaimana mengupayakan memanage logistik sebuah negara, ya. Nah, ini berkaitan dengan public, ya, dan industri, ya. Sebuah negara tentunya yang menjadi concern adalah public dan industri. Kalau bisnis logistik, ya, just concern about the profit orientation, ya, about the business, all about business. Tapi country logistik, ya, tentunya the society, ya, the industry, ya, public di sini yang harus apa namanya, yang menjadi concern. Dan tentunya berkaitan dengan transport, public transport, ya, infrastructure dan seterusnya. Kemudian area yang lain adalah humanitarian logistik, ya. Nah, ini ada humanitarian logistik, tidak berkaitan dengan apa namanya bisnis sama sekali. Logistik yang berkaitan dengan kemanusiaan, ya. Misalkan pada saat terjadi apa disaster management, ada logistik di sana, ya. Bagaimana memanage, ya, pergerakan barang-barang, items yang berkenaan dengan penanganan bencana, ya. Ada obat-obatan, ada logistik dan seterusnya, ya, bahan makanan dan seterusnya. Military logistik, ya, tentunya berbeda ininya, apa namanya, area of application. Maritime logistik, ya, berbeda lagi, ya. Ini based on the area of application, kemudian based on the activities, inbound, outbound, reverse, and then based on its management. And the management ada supply chain logistik, freight forwarding, ini semua berkaitan dengan manajemen, artinya ya mau tidak mau berkaitan dengan bisnis, ya. Procurement logistik, production logistik, sales logistik, transport logistik, distribution, recovery logistik, or reverse logistik biasanya commonnya, atau recycling logistik. Kemudian based on its operator, ya, ada 1PL, 2PL, 3PL, ya, 5PL, even 7PL now, right? Based on its strategy, ya, ada berdasarkan strateginya, ada green logistik, ya, ada integrated logistik, ada omni-channel logistik, ya. Ada istilah sekarang karena ya tadi menyinggung era disrupsi, ada omni-channel logistik. Ini harus kita pahami, ya. Type of logistik, okay, based on the area tadi ada business logistik, ya, kaitan dengan bisnis, humanitarian, ya,
country logistik ini sangat vital sekali, logistik di dalam sebuah negara. Ya. Ada based on activities, ya kita lihat di sini ada inbound here, outbound here, and reverse. Ya, reverse ini customer to the company, right? At some point ada juga reverse from the company to the supplier. It could be, right? Kemudian based on its management, ya kita lihat kalau di sini tadi saya sampaikan berkaitan dengan bisnis tentunya. From the factory to the a consumer, ya di sini ada proses-proses logistik, ya manajemen logistik, procurement logistik, production logistik, sales logistik, recovery logistik secara umum, right? And then the last thing is recycling logistic, reverse logistic here. Okay, now based on its operator, ya, that 1PL, 2PL, ya, ini tentunya berbeda-beda, ya. 1PL dulu logistik hanya berkaitan dengan transport, ya. Kita mengenal ada istilah industry 1.0, industry, the era of industry 2.0, 3.0. Sekarang kita ada di industry 4.0, ya. Makanya logistik based on its operator juga berkembang, ya. 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu 3PL, ya. Sangat common sekali. Sekarang sudah 4PL, 5PL, tentunya dengan berbeda ruang lingkup daripada manajemennya, ya. 3PL biasanya berkaitan dengan transport, warehouse dan housing dan logistic services. Ya, 4PL after that, ya, there is a supply chain management, ya. Kemudian IT integration. Sekarang 5PL ada supply network management and optimization. Kemudian ada managing multiple supply chains. Kemudian ada leveraging technology and innovation. Nah, di sinilah mungkin era sekarang ini ya, kaitan dengan digitalisasi. Right. Ya, ini based on its strategy. Ada green logistics, sekarang kaitan dengan climate change, ya. Para pemimpin dunia baru saja menyelesaikan konferensi di Glasgow beberapa hari yang lalu, ya, berkaitan dengan climate change, bagaimana ya, tentunya semua kita memperhatikan environmental aspect, ya. Nah, disinilah green logistics sudah menjadi campaign, ya, perusahaan-perusahaan logistik, aktivitas logistik memperhatikan environmental aspect. Ini berkaitan dengan sustainability di dalam supply chain dan logistik juga. Integrated logistik, omni-channel logistik, ya, omni-channel logistik berkaitan dengan omni-channel distribution dalam bisnis. Kemudian logistik 4.0 ini berkaitan dengan digitalisasi, right? Nah, kita lihat di sini digitalization in industry 4.0 ini berkaitan dengan apa sih, gitu kan? Ya, kita lihat di sini. Tentunya banyak sekali, ya. The newest like technology that is used in logistic, ya. Sekarang ini ada tentunya digitalisasi in industry 4.0 ini berkaitan dengan system integration, cyber security, artificial intelligence, ya. Ada Internet of Things di situ, ada blockchain sekarang, big data, robotics, 3D printing, masih banyak lagi, ya. Tentunya kaitan dengan digitalisasi, penggunaan teknologi untuk memudahkan aktivitas-aktivitas logistik, tentunya agar supaya lebih efektif dan efisien, ya. Kenapa kita harus concern kepada digitalisasi ini? Tentunya ya karena adanya perubahan, ya, dynamic change of technology, ya. Kalau kita tidak mengikuti atau inline dengan perubahan, tentunya akan menjadi sulit, ya, bagi sebuah perusahaan, bagi sebuah negara untuk bisa terkoneksi dengan networknya, ya. Negara maju sudah terkoneksi, ada digital government, for example, ya. Kalau kita tidak terkoneksi, tentunya akan menjadi kendala, ya. Digital logistik, ya, sebuah
semua sistem logistik dari global logistik ini sudah terkoneksi satu sama lain. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan atau inline dengan perkembangan, tentunya menjadi ketertinggalan bagi kita. Ya. Improvement of the product, of course, yeah. Automations of the processes, yes, and simplification of the communications, right? Banyak sekali sekarang proses-proses simplifikasi, ya. Data logistik sebelumnya harus kita input manual dan seterusnya. Sekarang just dengan scan, atau scanningnya pun dulu scan harus manual, ya, scan. Sekarang scannya sudah dengan automation, ya. Jadi secara otomasi ya terdeteksi sendiri dan seterusnya. Effectiveness and efficiency, ya. Kemudian bagaimana digitalisasi ini, ya. Awalnya digitization, ya. Awalnya digitization, ya. Moving from analog to digital form, ya. Moving from the conventional one to the digital one. Okay. Kemudian baru kita berpindah ke digitalization. Ada digital technologies for the business value. Okay. Nah, barulah kemudian ada digital transformation. Okay. Sebuah perusahaan, sebuah institusi dengan teknologi yang luas, ya, yang menggunakan teknologi yang terbaru, ya, akan memberikan kemampuan, ya, capability di dalam transformasi bisnis, ya. Jadi digitalization ini akan excuse me for that, akan membawa sebuah institusi kepada transformation, whether it's business transformation or country transformation, ya, and so on. Nah, di sini ada key factors of digitalization, ya, kita lihat key factors of digitalization. Yang pertama tentunya people, ya, human resources dulu di sini, ya. Kemudian ada teknologi di sana, tentunya digitalization tidak terlepas dengan adanya teknologi. Kemudian ada proses, ya, ada proses. Penggunaan teknologi, ya, tentunya untuk mendukung proses, Mari kita lihat di sini, right? Penggunaan teknologi, nah di sini untuk mendukung proses. Proses inilah yang kita manage, ya, dan teknologi pun kita gunakan sesuai dengan thinkernya adalah proses. Kita ya, ada logistic analyst di sini, ya, logistic analyst, ya, mendesain aktivitas logistiknya seperti apa, ya, kaitan dengan supply chain design, seperti itu, ya. Teknologi hanya untuk mensupport, ya, right. Kemudian people ini tentunya harus mengikuti daripada proses. Kemudian human resources juga leverage daripada teknologi, ya, men-leverage daripada teknologi di sini. Di dalam digitalization. Nah, dan yang dibutuhkan semua daripada ini adalah data, ya. Key success daripada digitalization here, right? Nah, kita kemudian beralih kepada developing digital logistic. Okay, ya, tadi ada people, technology, and system. Ini yang penting, ya. Selain daripada tiga ini, ya, bagi sebuah institusi bisnis, ya, mungkin ini cukup. Tetapi bagi sebuah negara ada lagi yang diperlukan, ya. Kita butuh yang namanya infrastructure, ya, infrastructure. Teknologi kaitan dengan misalkan Internet of Things, ya, kalau tidak didukung dengan infrastructure teknologi atau infrastructure internet, tentunya akan susah sekali. Misalkan
internet provider sekarang. Di Indonesia mungkin 3G, 4G, atau 5G, ya, semakin berkembang. Dan ini infrastrukturnya tentunya harus disiapkan. Tanpa itu tentunya digital logistik juga tidak akan bisa kita upayakan. Ya, kemudian road, ya, the availability of the road, the highway road, ya, the port, ya, seaport, kemudian airport, ya, kemudian ada trucking terminals, banyak sekali, ya, warehousing, distribution centers. It's all related to the infrastructure, the facilities that a country, a state itu harus mempersiapkan semuanya. Barulah developing digital logistic ini bisa kita progress, ya. Ya. Makanya country logistic capability itu kebetulan riset saya berkaitan dengan logistic capabilities, ya, ada internal, external, and then country logistic capabilities. Country logistic capabilities ini berkaitan dengan infrastructure, ya. Infrastrukturnya ada land infrastructure, sea infrastructure, and then kaitan dengan air logistik, ya. Di sini infrastructure tentunya harus tersedia, harus di-develop. Kemudian lagi bagi sebuah institusi negara, for a state, itu dibutuhkan juga laws and regulation. Ya, tanpa ini ya tentunya susah untuk men-encourage, mendevelop sebuah logistik yang efektif dan efisien untuk sebuah negara. Right? Logistik 4.0 ini skimnya, salah satunya tentunya di sini ada physical internet standards, ya, internet standard ini tentunya sangat penting sekali karena kalau tidak standar ya tidak network, tentunya komunikasi akan terganggu. Data analytic here, okay, ada cloud logistic, blockchain, robotic, and automation, autonomous vehicles, yeah, the use of drones, the 3D printing, the IT standard here, okay. Nah, ini skenario daripada logistik, ya. First stage itu ada sharing the physical internet standards ini dulu, kemudian startup, okay, kemudian complex competition, kemudian baru ada scale matters here. Right. Check here. Ya, kemudian kaitan dengan digitalisasi ada yang namanya AI, artificial intelligence, ya, kecerdasan buatan. Ya, ini sudah digunakan di banyak sektor, ya, di automobile, manufacturing, ada gaming, government di sini menggunakan AI juga, healthcare, finance, education, businesses of course, ya. Di dalam bisnis ini penggunaan AI kaitan dengan digitalisasi, ya, ada di proses deep learning, ya, kemudian ada di proses facial recognition, ya, automate repetitive task, data ingestion, ada penggunaan chatbot, ya, ada quantum computing, ada cloud computing, ya, ini penggunaan AI yang mentransformasi sebuah institusi bisnis, ya, dan non bisnis, ya, into a smart processes and operations. Right. Kita coba lihat digitalisasi di logistik, ya. Kita lihat saja penggunaan implementasi daripada digitalisasi di dalam logistik, ya. Kalau Anda lihat di Amazon itu sudah menggunakan robotik di dalam warehouse-nya, ya, untuk pick up and store here in the warehouse. Kemudian ada arm robotic here di dalam warehouse juga. Kemudian ada smart glasses, ya, untuk pick up di sini. Ini is not common glasses, bukan kacamata biasa, ya. Itu ada data yang terkoneksi dengan sistem. Jadi
scanningnya yang saya sampaikan tadi secara otomatis, without the scanning, with the glasses, and then you can see the data, you can input the data, you can access the data. It's all automation, yeah. And then it's connected, it's integrated with the entire system, ya. Ini digitalisasi di dalam logistik. Kemudian automation in distribution center, ya. Ini salah satu distribution centernya Amazon. Kalau Anda ingin berkunjung, ya ini mungkin 10 kali lapangan bola ya besarnya. Makanya untuk memproses ini semua tadi logistic activities, ya kita butuh teknologi, ya. Tentunya teknologi untuk mendukung logistic activities. Automation in distribution center. Right. And then penggunaan drone di delivery sudah digunakan, ya. Di kita mungkin belum, ya. Di developed country ini sudah sampai ke tahap ini, ya, sudah sampai ke tahap ini. Right. Ini Amazon Prime Air, ya. Bahkan, ya, mungkin 10 tahun ke belakang kita masih oh ini sepertinya yang fiktif, ya. Flying cars ini di dalam logistik untuk transportasi sudah di-develop, ya, sudah develop, ya. Ini NEC di Jepang, ya, sudah ready to go. Tinggal ya tadi dalam untuk penggunaan di sebuah negara itu menggunakan harus ada law and regulation, dan law regulation ini harus connect dengan negara lain tentunya. Nah, di UK sendiri, ya, targetnya sebenarnya November tahun ini, ya. Ini adalah world first flying cars airport, ya, in Coventry, UK, ya. Sudah pemerintah UK government sudah membangun flying cars airport di Coventry, ya. Ini dekat dengan London, sengaja dipilih Coventry, ya. Sebagai apa namanya proyek ini untuk men-trigger di daerah-daerah yang lain, ya, karena mungkin London sudah cukup padat, ya. Kemudian beralih sedikit kalau misalkan di Jakarta mungkin ke Bekasi, ya, atau daerah pinggiran Jakarta, ya. Flying cars airport, and it's real, ya. Ini bukan sesuatu yang masih lama. Mungkin kita lihat kalau smartphone 10 tahun ke belakang mungkin belum terlalu populer. Sekarang sudah. Dan cellphone mungkin sudah sangat jarang sekali kita temukan, ya. Nokia udah enggak kita dengar lagi, ya. Sebentar. It takes mungkin nggak lama, 5 tahun, 10 tahun, you will see like flying cars. Ya, mungkin ya tadi di Indonesia tergantung daripada bagaimana tentunya sebuah institusi negara, ya, memikirkan self-driving in truck, ya, automation in trucking, ya, ini sudah digunakan di dalam logistik. Dan ini bukan sesuatu yang baru dipikirkan, tetapi sudah dikembangkan dan sudah diaplikasikan, right? Nah, kaitan dengan era disrupsi, ya, apa namanya? Kalau yang common mungkin kita pesan taksi, ya. Di Indonesia ada Gojek, Grab, ya, Uber juga mungkin ada di sana. Sekarang trucking, ya. Trucking, on-demand mobile app for trucking. You can just demand a truck from your mobile, ya. Indonesia mungkin sudah, ya, untuk truck-truck kecil. Not sure with like big capacity of trucking. Ini di digitalisasi di dalam logistik. Kemudian tracking system in transport is quite common, ya. It's quite common. Ya. Kemudian RFID in transportation, not in public transportation, not sure, but in logistic, this is in logistic, ya, baik itu logistik barang atau passengers, ya.
sekarang sudah common sekali ya di negara-negara yang concern terhadap penggunaan digital logistik, ini sudah diaplikasikan. Di Indonesia sudah diupayakan RFID ini untuk di highway, untuk di jalan tol. Tapi saya I'm not sure implementasinya jalan atau tidak. Karena sebenarnya untuk di jalan tol itu harusnya sudah bisa ya untuk mengatasi kemacetan sebenarnya. Nggak perlu lagi manual scanning. Ya. Nah ini logistik yang penggunaan electric vehicle in transportation. Ya. Ini tidak hanya elektrik saja, tetapi dia truck, connected, integrated, ya, with the system. Right. Kemudian city bike rent, it's easy, so much easy. It's just use your phone and then you got your code and then you can use the bike. Ya, dan ini terintegrasi dengan sistem, Internet of Things, kemudian computerized, kemudian logistik, RFID here, semua. Kemudian real time passenger information, ini digitalisasi dalam logistik. Ya. Ini board ini, dashboard ini bukan hanya sekedar tampilan, but it's connected. Poinnya adalah ini terintegrasi dengan digital information. Ya, keberadaan ini di King Cross Station di London, ya, stasiun kereta, salah satu yang tersibuk tentunya di UK, ya. Ini keberadaan keretanya di mana, platform berapa, sudah sampai dan seterusnya. It's online, it's real time, ya, it's real time. Oke, kemudian, let me check. Sorry for that. Nah itu tadi di train, kemudian di buses, ya. Basisnya sendiri terkoneksi dengan sistem public transportation, ya. Busnya di mana, kemudian kita, if you can see here, kita di bus stop yang mana, itu busnya akan datang 1 menit lagi, 15 menit lagi, it's all real time, ya. Busnya sudah datang, dan ini di setiap bus stop, ya, tentunya ya infrastructure here, ya, infrastructure. Nah kaitan dengan people, ya, kalau di kita mungkin apakah kita sudah siap, ya. Human resources kita, masyarakat kita, ya, untuk menggunakan, memberdayakan teknologi seperti ini, ya. Mentality, education ini sangat penting sekali. Ini easy pick up point, mungkin di Indonesia sudah banyak tapi belum begitu common, ya. Di sini sudah common di mana-mana. Anda order, you don't need to go to the delivery center or kalau Anda sibuk tidak di rumah, you can just choose Amazon Locker here. Di Indonesia seperti apa? Ya sudah dibangun oleh pemerintah kita, dan namanya ini online, ya, Indonesian National Single Window, ya. Ini digitalization salah satunya, ya, in export and import di kita. Tapi ini masih berkaitan dengan administrasi sebenarnya, administrasi dokumen ekspor impor, ya. Bagaimana di operational, nah ini yang mungkin harus di progress, ya. At least Indonesia did something, ya, kita dengan ini. Karena semua negara, kenapa kita membangun ini? Karena the whole countries use their own national single window. Kalau kita tidak terkoneksi dengan national single window negara lain, ini bermasalah. Makanya ada percepatan, ya. Makanya sebenarnya digitalisasi juga tergantung percepatan negara-negara yang lain, sehingga kita termotivasi. Banyak sekali, ya, digitalisasi di dalam kehidupan kita. Nah ini kalau Anda lihat ada Amazon Go, ya, ini apa? Tidak ada tellernya, nggak ada cashier di sini. Anda masuk, tetapi tentunya sistemnya sudah ready. Anda terkoneksi dengan Amazon system, ya, data Anda, kemudian semua. Anda tinggal masuk, Anda ambil apa yang Anda perlukan, Anda keluar.
Anda keluar tidak melakukan apa-apa, semua sudah terscan otomatis, semua sudah paymentnya sudah otomatis dan seterusnya. Ya, Anda keluar dari gate ini, everything completed. Ya, it will be like zero, worker here. Mungkin hanya perlu security, but security untuk di security pun sangat minim ya, karena ada mungkin security daripada building facilities-nya. Right, Amazon Go. Ada 3D printing, yeah, it's common nowadays. Okay. House 3D printing, sekarang bangun rumah dengan 3D printing, ya. Yeah. It takes just not that long time ya untuk membangun sebuah rumah, ya. Sangat cepat sekali. Dalam hitungan jam. Drone in agriculture, ya, it's common. Drone sekarang, teknologi drone di mana-mana. Robotic in agriculture, ya, di pertanian kita, tentunya ini aktivitas logistik, ya, ada agricultural logistiknya, ya. Bagaimana, apakah kita sudah siap infrastrukturnya, kemudian investmentnya dan seterusnya, teknologinya, human resourcesnya. Robotic arm in manufacturing, ya, automobile di developed country sudah menggunakan ini. Di Indonesia mungkin sudah, ya, karena memang di-trigger oleh private sectors in automobile. Robotic in services, okay, ini sudah common sekali di negara-negara maju, ya. Di Indonesia mungkin sangat jarang. Ini kaitan dengan investment, penggunaan teknologi, ya, tergantung economic atau funding. Robotic for pizza maker, ya, Anda pesan pizza sekarang, ya, sudah tinggal order, kemudian the robotic make it for you, ya, tunggu beberapa saat, kemudian Anda sudah bisa menikmati pizza, ya, fresh. Robotic kitchen, chef, you can see this. It's not just a research and development anymore, ya. Di negara-negara maju ini sudah menjadi implementasi. Tapi memang masih sedikit. We just need 5 years, 10 years to wait for that. Sama seperti smartphone sekarang, ya. Bagaimana perkembangan sangat cepat sekali. Robotic in medical sudah digunakan, sudah diaplikasikan. Anda yang takut vaksinasi, menggunakan robot saja. Ya, operasi medical surgery menggunakan robot, ya, itu lebih akurat, ya, lebih tepat, ya, karena ya, mesin yang menggunakan mesin. Kemudian robotic in construction, ya, jadi digitalization ini sudah tidak hanya di logistik saja, semua lini aspek kehidupan. Robotic in military, ya, sudah tentunya negara-negara maju sudah menjadi pelopor digitalisasi. Kita bagaimana? Tentunya kita mengikuti. Ini di peternakan, robotic in milking machine, ya, semua menjadi efektif dan prosesnya menjadi simple. Robotic lawnmower, ya. Anda nggak perlu capek lagi mangkas rumput, ya. You just put the robot and then it will go everywhere around the garden, and then ya, kebun kita sudah rapi. Di rumah juga sama, ya. This is the robotic vacuum cleaner. You just put it on the floor and then it will clean it for you. Kemudian in maritime robotic as well, ya, tentunya. Kemudian kita lihat lagi robotic in aquaculture di perikanan, ya, fisheries. Ini adalah snake robot, ya, yang digunakan di dalam air untuk tracking dan melacak dan seterusnya, ya. Di semua kehidupan, ya, even in education, ya. Nanti mungkin yang ngajar robot, tapi semua sudah terdigitalisasi. Wow. In the space, ya, from the earth to the space, ya, penggunaan robotic arm, ya, digitalization ini sudah digunakan. Tentunya, ya, automation process dan seterusnya.
face and retina recognition system, ya. Ini sudah diimplementasikan dan tentunya sudah sangat common ya di developed countries. Right, I think that's all for logistic and digitalization. Mudah-mudahan tercerahkan, tersemangatkan ya untuk kita concern terhadap logistik and digitalization ya. Walaupun ya negara kita mungkin tentunya sekarang ini masuk ke middle up ya, Bu Sri terakhir menyampaikan kita sudah beranjak dari low middle to middle up countries in economy ya. Mudah-mudahan ya will be the same level with the developed country. Ini semua ya tergantung infrastructure, investment di situ, teknologi tentunya butuh investment ya. Makanya biasanya penggunaan teknologi ya seperti di Amazon dan di institusi-institusi bisnis lainnya memang dipelopori oleh swasta karena mereka punya capital intensif yang tentunya sangat kuat ya, power resources-nya di sana. Seperti tadi flying cars port di Coventry itu digunakan untuk flying taxi ya. You will see like in a few months might probably the launching ya. Dan ini dikembangkan oleh kerjasama collaboration antara private sectors dan government. Itu dikembangkan oleh Hyundai Motors, kemudian bisnisnya collaborate with Uber, and then disupport oleh UK government. Ya, sekarang tinggal kalau ya kaitan kemarin bagaimana dengan Indonesia, it depends on the motivation of our government. Right, thank you very much, everyone. Mudah-mudahan bermanfaat. Tanya jawab mungkin 10 to 15 minutes. In the next 30 minutes, I need to leave for Fajr prayer. Ya, baik, saya serahkan ke Bu Amanda. Oke, terima kasih kepada Dr. Hijrah. Menarik sekali pembahasan kita pada siang hari ini, di mana tadi dari awal sudah disampaikan dan digambarkan terkait dengan Intelligent World di 2030 yang sudah kita tonton bersama-sama. Dan tadi dikatakan bahwa logistik is simple, efficient, and effective. Memang logistik ini adalah ranah yang seringkali tidak terlihat dalam bisnisnya, tetapi semua bisnis berjalan dengan baik apabila ada logistik yang baik di dalamnya. Tadi sedikit saya merangkum dari apa yang sudah dijelaskan oleh Dr. Hijrah mengenai logistik. Pertama adalah terkait dengan digitalization itu sendiri membantu dalam implementasi menggunakan teknologi untuk mendukung logistik activities-nya. Kalau dulu kita berbicara mengenai 5R di dalam logistik, saat ini sudah 7R, dan untuk mendukung 7R sendiri kita membutuhkan namanya right data di right moment-nya sendiri. Dengan logistik areanya tadi ada beberapa logistik area seperti bisnis logistik, kemudian country logistik, ini terkait dengan society, public and industry, kemudian humanitarian logistik, military logistik, dan maritime logistik. Kalau dulu logistik itu dikenal hanya sebagai transportnya saja, tetapi saat ini logistik sudah berkembang hingga ke ranah consultation. Menarik sekali rekan-rekan pembahasan kita melihat perkembangan logistik di digitalisasinya dalam pemanfaatan teknologi dan informasinya. Tadi digambarkan juga bagaimana perkembangan di UK, yang mana ini bisa menjadi bahan kita untuk bisa mengembangkan dunia logistik khususnya di Indonesia. Apalagi saat ini Indonesia juga sedang tumbuh dan berkembang dengan angka logistiknya yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Kepada seluruh hadirin yang ingin bertanya secara langsung kepada narasumbernya, dipersilahkan untuk raise hand. Nanti saya akan tunjuk open mic dan kita akan berdiskusi secara aktif dan interaktif dalam ruang hari ini. Oke, sebelum dari peserta,
Izinkan saya dulu Dr. Hijrah untuk sedikit bertanya mengenai digitalization di logistik sendiri. Tadi banyak Silakan. digambarkan mengenai penerapan digitalisasi di bidang-bidang logistik di berbagai area bisnis ataupun yang lain, pemerintahan sekalipun, yang mana kalau kita lihat tadi digitalisasi, artificial intelligence, robotik dan sebagainya itu banyak diterapkan dalam satu area yang memang sudah di-set. Mungkin seperti line pabrik, kemudian tadi agriculture. Nah, bagaimana kalau terkait dengan humanitarian logistik, di mana memang itu kan lokasi-lokasi yang tidak kita set, lokasi-lokasi yang memang terjadi dalam waktu yang singkat, kemudian tempatnya juga banyak kendala. Nah, penerapan kecerdasan logistik sendiri di humanitarian logistik seperti apa? Ya, tidak jauh berbeda. Ya, penggunaan the use of technology in digitalization ini terkait proses. Nah, tadi proses use of technology ini mendukung proses. Ya, ada proses-proses tertentu. Ya, misalkan tadi di robotic arm in manufacturing itu digunakan untuk proses assembling. Ya, proses assembling. Kemudian penggunaan drone tadi untuk apa namanya wedding ya, watering ya, untuk melakukan. Anda bayangkan saja apa namanya lahan pertanian yang begitu luas ya. Kalau harus dengan manual tentunya sangat lama ya. Nah, untuk mendukung proses itu watering, jadi ada proses-proses tertentu yang didukung oleh teknologi ya, digitalisasi, apapun robotik, 3D printing, ya tergantung prosesnya apa. Di humanitarian logistik biasanya ini berkaitan dengan logistik kemanusiaan, disaster management. Biasanya apa proses di sana? Ada evakuasi, ya, evakuasi di tempat-tempat yang misalkan sulit, ya. Nah, yang hanya bisa dijangkau oleh mesin, maksudnya bisa dijangkau oleh manusia, tetapi lebih efektif dengan penggunaan tadi the use of technology. Ya, mungkin nanti proses evakuasi ya bisa dari di remote ya dengan robotik. Apakah itu apa namanya kalau ada kan apa namanya robotic dog ya, anjing robot itu bisa untuk mengevakuasi apa namanya korban bencana, atau bisa untuk mendukung daripada pergerakan items, barang-barang yang dibutuhkan ya karena lokasinya sulit ya, menggunakan drone ya. Seperti penggunaan drone ini sudah digunakan oleh DHL untuk menjangkau lokasi yang jauh di Afrika, if I'm not mistaken, ya, untuk mendistribusi obat-obatan, medical supplies. Ya, nah ini tentunya tadi kalau humans yang ke sana mungkin ada resiko, bahaya dan seterusnya. Tetapi the use of technology make it easy, make it simple, and make it possible. Ya, dan nah di sini humanitarian logistik, penggunaan digitalization in humanitarian logistik tentunya untuk mendukung proses-proses daripada humanitarian logistik di sana. Ya, tentunya ada banyak. Makanya disesuaikan tadi. Thinker-nya adalah logistic analyst. Oke. Okay? Yang mendesain kita sebagai logistic expert, logistician. Anda belajar di teknik logistik. Anda mendesain. Oke, okay? Ada proses ini. Makanya logistik di institusi pendidikan yang lain seperti di ITB, di UI itu masih masuk ke teknik industri. Karena kaitan dengan bisnis logistik, ya, mendesain proses daripada logistik, proses daripada supply chain. Nah, yang menjalankan it could be humans, it could be robotic, it could be using the technology. It could be with the automation process. Ya, kita bisa mengerjakan proses itu secara manual, konvensional, atau dengan sistem yang sudah terotomasi. Ya, seperti itu. Right, it's great question, Bu Amanda. Mudah-mudahan yang lain menyimak, mendengarkan. If you are with us,
Ya, give us your thumb. Ini kawan-kawan yang lain mudah-mudahan menyimak ya. Tapi kita lihat, kalau silakan kasih jempol sebagai tanda kawan-kawan nih menyimak semuanya. Ya, right. Silakan Bu Amanda mungkin. Ya, Mbak Aziza. Wow, ya. Ada Pak Ishak di sana. Ya. Okay, that's great. Okay. Ya, kalau kita silakan. berbicara teknologi memang selalu menarik perhatian, terutama bagi anak muda saat ini ya Pak Hijrah. Karena anak muda identik dengan sesuatu yang simple, cepat. Ya, tadi seperti dikatakan, logistik menjadi possible, easy, simple dengan menggunakan teknologi sendiri. Dan tadi sempat disinggung sedikit oleh Pak Hijrah bahwa ketika kita berbicara teknologi, digitalization, robotik, dan sebagainya, tidak perlu takut bahwa tenaga manusia tergantikan karena kita menjadi logistik analisnya, sebagai thinker-nya, sebagai desainer, juga dari sistem logistik yang digunakan seperti itu. Right, ya, betul sekali Bu Amanda. Ya, so logistik sekarang ini tentunya tenaga logistik itu dibutuhkan untuk mendesain tadi. Ya, robotic is based on design. Ya, digitalization is based on design, based on the planning, right? Jadi tentunya robot-robot tadi, penggunaan teknologi tadi itu berdasarkan sesuai dengan kebutuhan untuk memudahkan. Oke, jadi ya memang mudah-mudahan kawan-kawan ya apa namanya ya semua, terutama human resources di Indonesia ini memang kita harus banyak apa istilahnya harus melek ya, jangan nyaman dengan kondisi di sana atau sehingga untuk men-trigger progres daripada perkembangan dari sisi human resources, kemudian dari sisi apa namanya teknologi dan seterusnya, kita harus banyak melihat aplikasi daripada negara-negara lain sehingga kita tentunya termotivasi. Nggak usah jauh-jauh, mungkin kita ke Singapura, ya, negara tetangga. Okay, you can see how Singapore developed their logistic performance index. Kita mungkin dari situ measurement-nya di apa namanya di LPI, ya, Logistic Performance Index. Kita di tengah-tengah sebenarnya, di tengah-tengah, ya. Untuk di Southeast Asia middle, ya. Singapore itu yang the best ya, tinggi karena mereka membangun logistik capability-nya dengan baik, infrastrukturnya. Anda bayangkan Singapore itu nggak punya land, tapi semua shipping cargo itu masuk ya ke Southeast Asia melalui Singapore. Kenapa? Karena mereka punya capacity in shipping, seaportnya, ya, terminal cargo. Shipping line, shipping cargo yang kapasitasnya bisa ribuan kontainer, Anda bayangkan ribuan kontainer, itu masuk melalui Singapore, kemudian ke Indonesia melalui kapal-kapal kecil, feeder vessel. Kenapa tidak langsung ke Indonesia? Karena tadi capability kita. Nah, untuk jadi ya memang yang kita perlukan adalah apa namanya supaya kita juga inline dengan digitalization, kita harus meningkatkan country logistic capability. Ya, termasuk di dalamnya ada IT, ya, penggunaan teknologi di situ, infrastructure, human resources, ya, dan seterusnya. Laws and regulations, ya. Sekarang MP3EI, Anda tahu master plan untuk pengembangan ekonomi Indonesia, ada logistik, ada Sisloknas. Mungkin sekarang stagnan. Seperti apa progresnya? Kemudian logistik laut juga tentunya sekarang apa namanya adem ayem ya. Nah, ini secara country ini harus dipikirkan, ya, harus dipikirkan. Mudah-mudahan nanti kawan-kawan di ITK ini lulusan-lulusannya bisa, dan kita semua ya, saya hadir di sini juga bagian daripada ingin mengambil peran untuk berkontribusi ya
dalam pembangunan logistik Indonesia tentunya, ya. Saya melihat banyak sekali praktek-praktek atau implementasi logistik di sini yang luar biasa. Tentunya untuk men-trigger development di Indonesia, ya, di negara kita, right? Jadi ya tentunya kita belajar, kemudian mengembangkan, dan mudah-mudahan ya kita didukung, ada dukungan pemerintah. Salah satunya ya saya lihat memang keseriusan pemerintah untuk mengadakan pendidikan di bidang logistik ini. Right, Bu Amanda. Oke, terima kasih Pak Hijrah. Ini ada pertanyaan di kolom chat dari mahasiswa dari ITK. Right, oke. Saya bacakan terlebih dahulu. Permisi, dengan Rizky Dani ingin menanyakan terkait dengan kedepannya nanti SCM seperti apa. Ini sepertinya sedang berminat untuk melanjutkan pendidikan di logistik. Khususnya apakah lebih baik melanjutkan S2 di bagian SCM atau mengikuti kursus yang menunjang, contohnya Six Sigma Courses. Dan yang kedua, bagaimana tanggapan Bapak mengenai ongkos untuk logistik di Indonesia yang katanya biayanya ini termasuk yang mahal. Silahkan Pak Hijrah. Ya, yang pertama mengenai SCM khususnya bekerja di masa depan nanti. Oke. Kaitan dengan bekerja ya. Anda lulus, Anda ingin punya pengalaman kerja, tentunya Anda bekerja. If you would like to have experience in operation in the fields, you need to to get involved with the operations. Ya, Anda sekarang you learn about the theory, about the a little bit about practice. Ya, tentunya Anda ingin tahu di lapangan seperti apa, ya Anda terjun. Ya, supply chain. Anda lihat kalau Anda kerja, Anda bisa kerja. Logistik is everywhere. Okay, logistik is everywhere. Di pemerintahan, di bisnis, di social, everywhere logistik. You can see logistik. Kalau di perusahaan, it's not just about logistic services. Ya, di manufacturing ada logistik. Ya, di semua oil industry, clothing industry, garment industry, even in financial services industry, itu ada logistik. Logistik is everywhere. Nah, Anda ingin menguatkan pengalaman Anda di mana? Ya, Anda tertarik di mana? Transportation, warehousing, ya. Anda tentunya tergantung minat bakat Anda. Ya, di supply chain management, you could be the supply chain design of the operation. Ya, banyak sekali perusahaan-perusahaan besar ya, in automobile, in food manufacturing dan seterusnya. Sangat luas sekali. Logistik ini butuh human resources yang sangat banyak. Ya, nah Anda tinggal istilahnya menempatkan level knowledge, level skill Anda di mana. Oke, practice. If you get involved in the operation, itu secara simultan ya meningkatkan level daripada skill Anda, kemampuan Anda, right? Dalam satu poin tertentu Anda nyaman dengan pengalaman di operational. Anda mungkin kebutuhan education, Anda bisa melanjutkan program master, silakan. Ya, kalau tidak pun tidak mengapa, ya Anda bisa lebih mendalami. Biasanya master kaitan dengan untuk manajemen dan just a little bit further, ya, in term of skill and knowledge. Kemudian ya tentunya skill di sini ada Six Sigma and banyak sekali ya. Anda bisa ikut course untuk meningkatkan level daripada skill dan knowledge Anda. Ya, bagaimana tanggapan mengenai ongkos kirim logistik ya, biaya logistik? Kompleks ya, ada complexity di sana ya. Ada peran pemerintah yang mengatur tentunya sangat penting sekali ya, fundamental. Kemudian availability of the infrastructure ya, kemudian di situ kemudian good corporate governance ada di sana ya.
automasi sistem tadi itu sebenarnya untuk memangkas semua illegal practice ya. Di sini misalkan di sini ya tadi mentality ya kaitan dengan education juga ya. Ya developed country itu hampir praktek pungli dan seterusnya. Kalau misalkan ini di Indonesia misalkan logistik ongkosnya tinggi karena mungkin tadi ada kalau di transport itu ada ini mungkin kita nggak tutup mata ya. Kalau saya di operational dulu ada istilahnya uang korek api jadi pungli itu dilempar di trafik itu dengan korek api untuk kasih biaya-biaya tidak terduga itu banyak sekali ya karena ada polisi di sana. Here di sini di developed country itu di jalanan nggak ada polisi ya mau di ini jadi biaya sudah terset. Jadi kalau kita desain logistik cost kita desain seperti itu ya prakteknya seperti itu. Kalau di Indonesia kita desain seperti itu mungkin prakteknya banyak tadi harus didukung dengan laws and regulations, pemerintah juga di sana. Tentunya faktornya banyak sekali ya, key factorsnya banyak di sana. Jadi ya menjadi tinggi ya. Kemudian penanganan yang lama, dwelling time, kemudian lead time dan seterusnya ya. Oke, mungkin itu jadi ada complexity di situ kenapa ongkos logistik di Indonesia ya tinggi, masih tinggi. Right. Oke, baik. Terima kasih Pak Hijrah atas jawabannya. Oke, di sini sudah ada yang raise hand untuk bertanya secara langsung. Mungkin untuk pertama saya persilakan kepada Bapak Agus Purnomo. Selamat siang Pak Agus. Sebuah kehormatan bisa didatangi langsung oleh Pak Agus di webinar kali ini. Silakan Pak. Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Agus. Gimana kabarnya Pak Hijrah? Hawati baik. Profesor Agus Purnomo. Salam kenal buat teman-teman di Institut Teknologi Kalimantan. Salam buat Pak Rektornya, Prof. Budi. Kebetulan Prof. Budi itu teman saya ya sejak dari kuliah bareng-bareng kita itu kuliah bareng. Maksudnya tidak satu kampus, cuman maksudnya kami itu kerja bareng selama waktu mahasiswa membantu Prof. Ananggani begitu ya. Jadi di pusat riset Prof. Ananggani lah begitu kerja di sana. Jadi lama kenal baik dengan Prof. Budi. Kalau dengan Prof. Hijrah juga sudah lama kenal, teman baik sejak lama begitu. Jadi salam kenal buat teman-teman semua. Yang kedua mengucapkan selamat buat Institut Teknologi Kalimantan yang tadi saya dengar sudah memperoleh atau mendapatkan izin operasi untuk prodi teknologi logistik. Alhamdulillah nanti kita bisa saling bekerja sama dengan Politeknik Pos Indonesia yang kebetulan kami juga punya prodi logistik, D3 manajemen logistik, D4 bisnis logistik, D4 e-commerce logistik. Jadi kita ada 3 program studi tentang logistik. Ya, salah satu yang membantu untuk mengembangkan Politeknik adalah Pak Hijrah juga, gitu. Alhamdulillah. Pada hari ini kita bisa bertemu dengan Pak Hijrah lagi ya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Tadi presentasinya very impressive ya, sangat mengesankan bagi saya, terutama tentang bagaimana how to technology disrupt in logistic business gitu Pak ya. Pak Hijrah mengatakan bahwa tren-tren terbaru tentang teknologi sekarang sudah mendisruption bisnis logistik saat ini. Nah, terutama juga mungkin di Europe. Nah ini Pak Hijrah, sedikit saya tunjukkan ini, nanti mohon pendapat dari Pak Hijrah tentang, saya ambil dari DHL ini. DHL itu membuat radar tentang bagaimana teknologi-teknologi yang terbaru ini telah mendisrupsi tentang bisnis logistik. Kalau dari sumbu-sumbunya saya sampaikan dulu,
Kalau yang vertikal ini yang ke atas itu high, ke bawah low. Di sebelah kanan itu adalah teknologi trend, sebelah kiri adalah social business trend. Tadi Pak Hijrah sudah menyampaikan berbagai macam teknologi trend, mulai dari big data, augmented reality yang pakai kacamata tadi, cloud, logistik, robotic, automation, IoT, Internet of Things, termasuk unmanned aerial vehicle, 3D printing, tadi sudah disebutkan oleh semua Pak Hijrah. Termasuk juga tadi menceritakan di sisi kirinya tadi tentang omni-channel logistik, tadi diceritakan di sini kan. Termasuk sebenarnya perkembangan tentang bagaimana juga fintech dan ya teknologi keuangan juga mempengaruhi logistik. Nah, saya mohon nih Pak Hijrah memberikan pencerahan terutama di Eropa begitu Pak Hijrah ya. Kalau di Indonesia mungkin sudah dapat gambaran kita bahwa adopsi teknologi ini seperti Pak Hijrah katakan tadi masih rendah adopsinya tentang misalkan penggunaan teknologi ini dengan apa itu namanya implementasi di bisnis logistik di Indonesia karena mungkin masih optimasi ya. Optimasi artinya ada sumber daya manusia, ada sumber daya keuangan, ada tujuan ingin dicapai efisiensi dioptimasi. Dihitung mana yang paling memungkinkan penggunaan adopt high technology atau masih menggunakan sumber daya manusia atau di hybrid gitu. Jadi sehingga mungkin belum full adopsi. Nah, bagaimana kalau di Eropa khususnya di Inggris atau di UK ini tentang adopsi teknologi-teknologi ini dalam bisnis logistik gitu Pak Hijrah. Dan kemudian kemarin itu kita mendapatkan ya mendengarkan berita juga ya melihat berita bagaimana teknologi canggih di Inggris itu apa itu namanya juga terdistrupsi. Jadi teknologinya bagus, tetapi karena ada masalah tentang sumber daya manusia yang melakukan transportasi, artinya lag di situ ya, kekurangan sumber daya manusia dalam hal transportasi sehingga ketersediaan barang-barang di berbagai retail juga menjadi kurang. Padahal teknologi bagus, tetapi ternyata peran sumber daya manusia yang tidak dimanage dengan bagus mengakibatkan ongkos logistik. Nah, kira-kira dua hal itu Pak Hijrah bagi peran sumber daya manusia dan juga ini adopsi teknologi terbaru yang baru ini di UK. Terima kasih Pak Hijrah. Dari Taufiq Hidayat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Amanda. Izin menjawab Profesor Agus. Izin berbagi juga. Tadi kalau kita lihat ada social trends, ada technology trends. Itu sebenarnya drivers daripada innovation, drivers daripada digitalization. Ya, jadi apakah ada maka dua sisi ini ada technology pool atau social pool atau society pool. Nah, di negara maju memang dua-duanya imbang. Jadi dua-duanya imbang. Apa namanya, teknologinya juga ada pool di sana karena memang apa namanya perkembangan teknologi. Makanya di sini pemerintah mereka mungkin power resources-nya pemerintah di capital atau di law and regulations ya. Nah, untuk di multinational corporation, sebenarnya di private sectors itu mereka punya di capital, di teknologi di situ. Nah, ada collaboration di sana. Maka developed country ini sedikit lebih dulu ya, lebih maju. Makanya karena dibilang negara maju karena mereka sudah duluan. Ya, kita negara berkembang tentunya mengikuti perkembangan itu sehingga bisa satu frekuensi, satu level. Nah, di sini misalkan di social trends tadi. Penggunaan hal-hal yang berkaitan dengan IoT, Internet of Things, di sini sudah sangat familiar ya, sudah sejak lama. Sehingga misalkan internet infrastrukturnya sudah terbangun sangat baik sekali. Jadi nggak ada istilah internet lemot, signal loose signal atau apa. Jadi seperti ini dan masyarakat sudah terbiasa dengan teknologi seperti itu. Jadi memang sosial tadi kaitan dengan human resources. Di Indonesia karena memang populasi kita banyak, kemudian PR education kita juga masih panjang, kemudian
the increase development of mentality of the people juga masih terus. Tapi sekarang sudah mulai karena tadi disruptive technology ini merambah ke semua lapisan masyarakat. Tinggal kita menerimanya dengan positif atau salah. Tadi penggunaan teknologi itu harusnya membuat kita lebih maju cara berpikirnya, cara bekerjanya. Tetapi masyarakat Indonesia mungkin ya kita menerima teknologi untuk kalau dengan hal negatif tentunya jadi akan against daripada development tadi. Ya, di sini ada sosial, jadi balance. Ada teknologi kalau di flow of country ya teknologi tersedia karena riset penelitian itu didukung. Ya, penelitian didukung bagaimana teknologi penemuan teknologi terbaru dan seterusnya itu didukung dan dana riset di sini sangat besar sekali. Makanya banyak sekali beasiswa dan human resources-nya banyak juga yang dari luar. Jadi seperti di UK ini, mereka human resources mungkin terbatas, tetapi mereka berani hire dokter, kemudian engineer dari luar semua, ya, profesor dari luar untuk apa? Membangun develop, ya. Jadi ada teknologi pool di situ sehingga semuanya frekuensinya selaras dan development-nya bisa efektif. Di Indonesia memang butuh waktu, tapi tentunya kita optimis bisa sebenarnya. Tapi tadi untuk sebuah country itu peran pemerintah sangat penting sekali, collaboration dengan dengan pihak swasta, ya. Kemudian academician juga harus dilibatkan di sana. Sekarang LIPI untuk lembaga penelitian untuk teknologi dan seterusnya berkaitan dengan logistik, mungkin LIPI masih berkaitan dengan penelitian tentang logistik masih agak kurang. Tapi ya, di sini itu semua aspek riset itu didukung. Yang memang sekarang karena kaitan dengan environmental aspect di sustainability dimension itu teknologi yang untuk mendukung penggunaan teknologi untuk mendukung environmental aspect. Nah, seperti itu. Di Indonesia bisa PR kita bersama ya sebagai akademisi ya bagaimana kita membangun mendevelop, merancang program-program yang memang untuk mendukung percepatan pembangunan itu. Yang kedua tadi saya lupa, Prof. Kaitan dengan apa tadi, Bu Amanda? Ya, jadi yang pertama tadi itu kalau di UK, kaitan dengan di UK itu yang retailer ya, teknologi Pak? Mana yang paling disrupsi tentang logistik atau sudah adoptnya sejauh mana? Yang kedua human resource, betul. Yang kedua human resource. Iya. Sudah di semua lini, di pendidikan, di logistik, terutama di operation itu penggunaan mesin, robotik sudah digunakan. Swasta karena mereka punya kemampuan untuk invest di sana, ya we buy technology, ya we use the technology, of course we buy the technology karena yang menyediakan teknologi juga ya swasta, perusahaan-perusahaan teknologi. Nah, tadi kaitan ada penggunaan teknologi, tetapi ada lack retailer di sana. Kenapa bisa terjadi? Banyak faktor tentunya yang menyebabkan kenapa ketersediaan availability of the products ya. Kalau kemarin kaitan dengan COVID ya, karena memang production terganggu dan ada regulasi juga di sana. Makanya regulasi di sini untuk logistik itu masuk kepada key activities, jadi dia harus jalan terus. Jadi bottle-nya jangan pipe-nya jangan ditutup kalau untuk logistik. Cuma memang dengan proses yang ketat di situ. Nah, kemarin ya ada sempat terjadi karena ada ada kejutan di sana. Memang unpredictable. Nah, biasa kaitan dengan inventory management di sini. Tentunya logistik ini
kalau kaitan dengan inventory management dan supply chain, ya bagaimana kita mengantisipasi responsiveness terhadap uncertainty, ya. Ya kaitan di situ kebutuhan untuk produksi, kebutuhan human resources, ya, dan tentunya teknologi ini harusnya bisa mendukung gitu untuk teknologi. Makanya penggunaan implementasi aplikasi AI ini bisa untuk mendesain daripada AI, artificial intelligence, untuk mendesain atau memberikan resolusi terhadap uncertainty. Di situ Pak. Jadi penggunaan teknologi memang betul-betul untuk mendukung operasional daripada logistik supaya tentunya excellent. Di situ. Dan ya terakhir untuk logistik transportation, ya pembangunan flying taxi, ya flying cars di Coventry itu sudah akan launching beberapa saat lagi, ya. Jadi mungkin nanti kalau dulu kita 10 tahun ke belakang, 20 tahun, 15 tahun ke belakang itu hanya sekedar fiksi saja. Lihat flying cars. Sekarang itu menjadi salah satu tools yang akan digunakan oleh logistik nanti. Dan itu sudah untuk remote drone sudah dipelopori oleh Amazon dan DHL untuk menggunakan drone untuk delivery, ya. Nah, memang semua ada faktor-faktor, ada research, development dan seterusnya. Mudah-mudahan berkenan, Prof. Agus. Terima kasih Pak Ijrah, ternuhun. Terima kasih Bu Amanda. Bu Amanda bukan dari Poltekpos ya? Benar Pak, saya mahasiswa ya. Bapak. Betul, karena di handphone saya tertulis alumni Poltekpos jadi pas itu. Ya, oke. Terima kasih. Selamat. Terima kasih kembali Prof. Agus. Sukses Prof. Agus. Mungkin ini pertanyaan terakhir untuk sesi webinar kita pada siang hari ini. Ya. Kepada Pak Fandi, dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih Bu Amanda atas kesempatannya. Izin Pak Ijrah, saya ingin menanyakan terkait kebutuhan logistik ya. Jadi mungkin kalau misalkan di Inggris sendiri itu kan proses pembangunannya dari sisi smart logistik ya. Tadi sudah dijelaskan ada mungkin dari IT standar, kemudian robotik, ada autonomous vehicle, cloud logistik. Itu kalau saya bisa bilang cukup cepat ya. Maksudnya proses untuk berkembangnya di sana itu cukup cepat gitu, mulai dari mungkin teknologinya dan mungkin proses integrasinya itu seperti apa. Nah itu mungkin bisa sharing gitu Pak, apa yang membuat Inggris itu proses teknologi dari sisi logistiknya itu cukup berkembang cukup pesat gitu, dan bagaimana mungkin trik tips and triknya di sana biar bisa di Indonesia itu bisa juga cepat juga gitu Pak, mungkin dari sisi kesadaran masyarakatnya atau mungkin dari sisi pembangunan infrastrukturnya dan lain-lain. Ya, mungkin saya jawab simple karena sudah lewat waktunya 7 menit. Tadi kalau kita lihat ada grafik yang di-share sama Prof. Agus, itu ada social pool, ada technology pool. Ini demand ya, di sini ada demand. Yang saya sampaikan tadi, di sini e-commerce ini sudah sangat familiar. Ada demand di situ, sehingga kemudian pelopor penggunaan teknologi logistik ini memang dipelopori oleh swasta, private sectors, tadi Amazon. Karena ada demand. Kalau logistik ini ya kaitan kalau dengan misalkan case kita adalah online shopping dan tentunya fast delivery, dan itu pilihan. Ternyata demand-nya tinggi, tentunya mengikuti. Kalau ada demand, tentunya ada encouragement untuk supply, responsif. Ada di supply chain itu, kalau Anda baca bukunya Profesor Sunil Chopra, itu ada responsiveness atau efisiensi. Responsiveness ini terhadap demand tadi, itulah yang menyebabkan
percepatan tadi cepat. Kemudian Amazon melihat ini sebuah potensi, ada demand, dan mereka harus mampu, harus responsif terhadap fulfillment-nya. Ya, makanya ada fulfillment center di sana. Ya, tentunya harus cepat. Makanya 24 jam non-stop. Ya, kalau di Amerika misalkan itu fulfillment centernya Amazon itu bisa 10 kali lapangan bola. Karena kenapa mereka bisa beroperasi dengan size volume yang begitu banyak? Karena demand. Untuk memproses semua tadi demand untuk memenuhi responsiveness tadi, tentunya dibutuhkan teknologi di sana. Makanya ada technology pool juga. Makanya saya katakan tadi imbang dia. Ada social pool, ya, customer pool, di situ ada technology pool, dan kemudian tentunya ada kebutuhan untuk teknologi. Nah, kalau di Indonesia misalkan masyarakatnya juga demand-nya belum ada, ya swasta juga tentu mengikuti demand, ya. Ya, masyarakat belum butuh, demand-nya belum ada, tentu seperti ini. Jadi ya tidak, bagi bisnis, ya it's not profitable to provide a technology, ya, bisa dikerjakan oleh labor and intensive misalkan, ya, ketimbang daripada teknologi intensif, right, Pak Fandi, ya. Baik, itu Bu Amanda, Prof. Agus, mudah-mudahan berkenan dengan sharing yang sedikit ini, mudah-mudahan mencerahkan kawan-kawan semua, mudah-mudahan meningkatkan kesadaran logistik kita menuju kepada kecerdasan logistik. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Baik, Pak terima Ijra. kasih atas kesempatannya dan pemaparan dari Dr. Hijrah Saputra dalam webinar kita di siang hari ini. Sebenarnya masih banyak sekali yang ingin didiskusikan berhubung waktu kita yang terbatas. Mungkin kita secukupkan untuk hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa berdiskusi kembali, kemudian kita bisa sharing kembali mengenai perkembangan logistik baik di Indonesia maupun dalam skala dunia, seperti itu. Oke, untuk mengakhiri sesi pertama, sesi diskusi dengan narasumber kita, mungkin kita akan berfoto bersama terlebih dahulu sebelum Dr. Hijrah meninggalkan room. Boleh rekan-rekan diaktifkan terlebih dahulu kameranya supaya kita bisa foto bersama. Saya tunggu dulu. Oke. Baik. Oke, saya hitung mundur untuk yang pertama, 3, 2, 1. Oke, selanjutnya 3, 2, 1. Baik. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Dr. Hijrah Saputra yang telah meluangkan waktunya dan berbagi kepada kita mengenai kecerdasan logistik perspektif dua benua, di mana kita melihat perkembangan di Indonesia dan kita melihat juga perkembangan di luar negeri seperti apa, dan semoga apa yang tadi sudah di-sharingkan, sudah diberikan kepada kita itu bisa menjadi tolak ukur kita untuk semakin berkembang khususnya di dunia logistik di Indonesia sendiri. Dan mungkin untuk sesi pertama kita cukupkan sampai sini. Semoga apa yang tadi yang di-sharingkan itu bisa menjadi ilmu dan menjadi insight baru bagi kita, para pelaku logistik di Indonesia. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Pak Hijrah atas waktu dan kesempatannya, luar biasa. Sama-sama, izin live Bu Amanda, Prof. Agus, Pak Fandi. Ya, Saya harus baik, sholat Pak subuh Ijra. dulu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sukses untuk kita semua. Insya Allah ketemu lagi di lain kesempatan. Saya senang sekali dan bisa berbagi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, rekan-rekan semua, acara kita belum berhenti sampai di sini. Setelah ini kita akan ada penjelasan mengenai Prodi Teknik Logistik ITK yang merupakan adalah program studi baru, yang mana kita akan jalan running mulai tahun depan untuk penerimaan mahasiswa baru. Untuk penjelasan mengenai program studi teknik logistik, saya akan serahkan kepada Ketua Program Studi, kepada Pak Fandi Afrizal. Waktu dan layar saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih Bu Amanda atas kesempatannya. Saya izin share screen dulu. Buku saya belum open cam.
Nah, ini jadi perkenalan singkat ya dari kami Prodi Teknik Logistik. Jadi merupakan prodi baru yang baru berdiri di Institut Teknologi Kalimantan baru tahun ini gitu ya. Tapi memang belum ada mahasiswa karena izin atau surat izin beroperasi dari Kemendikbud kemarin selesai dari kegiatan Summit ITK atau kegiatan mandiri, seleksi mandiri dari ITK. Nah, ini jadi singkat ya mengenai teknik logistik. Jadi mungkin yang background adanya prodi, sejarah berdirinya, urgensitas, profil lulusan hingga dosen. Nah, ini jadi background kenapa ya teknik logistik di ITK ini didirikan gitu, karena kalau dibandingkan kinerja logistik Indonesia dengan negara-negara lain itu ranking di Indonesia sendiri itu masih terbilang cukup rendah gitu ya kalau dibandingkan dengan hasil survei OECD dibandingkan dengan 11 negara lainnya ya, ada Singapura, Afrika, Vietnam dan yang lain. Indonesia masih tergolong urutan 11 ya, masih berada di urutan 11 dan kalau dibandingkan dengan di ASEAN, Indonesia berada di peringkat 5 gitu. Jadi artinya Indonesia di sini masih belum begitu baik jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Dan biaya logistik terhadap PDB di kawasan Asia per 2018 Indonesia masih tergolong biaya pengirimannya tertinggi gitu ya dibandingkan dengan negara lain. Sehingga disinilah kenapa teknik logistik ITK itu hadir ya untuk menyelesaikan permasalahan itu, sehingga biaya pengiriman logistik yang ada di Indonesia itu bisa tergolong murah dan bisa diturunkan gitu ya. Nah, terus kemudian di sini ada Trans Kalimantan Highway, ada juga misi ekonomi Indonesia, jadi melalui sistem logistik nasional, jadi bisa meningkatkan daya saing, kemudian meningkatkan kesejahteraan hingga sampai dalam misi ekonomi Indonesia 2025 itu mampu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Jadi bisa settle atau mandiri gitu ya. Kemudian untuk dari Trans Kalimantan Highway sendiri, jadi nantinya akan terintegrasi, rumornya gitu ya, Kalimantan akan dijadikan sebagai ibu kota negara baru di Kalimantan Timur, sehingga perlu kita untuk memperbaiki sistem logistik yang ada di Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur sendiri, karena nantinya juga harus mempersiapkan akan hal itu. Kemudian urgensitas ya ini jadi ya sebagai ibu kota negara baru, jadi nantinya proses logistik dari proses pengiriman barang maupun dari segi darat maupun sampai dari segi laut hingga sampai udara itu terintegrasi dengan baik. Gitu. Jadi tidak ada loss information antara dari hulu hingga sampai hilir sehingga nanti proses biayanya itu bisa ditekan. Kemudian ini untuk penciri prodi, jadi untuk logistik ITK sendiri bergerak mengenai smart logistik, jadi ada mungkin Internet of Things, kemudian Artificial Intelligence, Robotics, Warehouse Automation, Data Analytics, Cloud Computing, Blockchain, dan yang lain ya. Nah, yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Ijra Saputra, jadi kalau misalkan tadi sudah di perspektif gitu ya dibandingkan dengan negara Inggris itu cukup maju, dan kalau misalkan dibandingkan dengan negara Indonesia ya bisa dibilang Indonesia kurang mengejar untuk akan hal logistik ini, sehingga kita harus mulai aware ya mengenai tentang logistik. Nah, kemudian ini skema smart logistik, ada raw material, jadi intinya adalah untuk ada raw material, logistik, manufacturer, customer, hingga sampai end user. Jadi untuk mengkolaborasikan atau mengintegrasikan dari hulu hingga hilir ya, dari bahan mentah hingga sampai akhirnya bahan matang yang siap untuk diberikan kepada end customer atau end user. Nah, ini ada key driver, enabler, ya, jadi ada commodity, kemudian transportation, regulation, knowledge, technology, dan yang lain-lain itu harus lebih diperhatikan lagi, sehingga
perlunya ada teknik logistik ini. Nah, ini kemudian keunikan dari program studi. Jadi kalau misalkan logistik ini memang sudah ada universitas-universitas lain yang sudah memiliki teknik logistik di dalamnya. Tapi kalau saya boleh bilang, ITK sendiri merupakan kampus negeri pertama yang mendirikan teknik logistik, ya. Karena di sini rata-rata masih kampus swasta, ya. Contohnya di sini ada Trisakti, mereka fokus freight forwarding, kemudian Pertamina lebih fokus pada bisnis energi, kemudian ada Sekolah Tinggi Manajemen Logistik fokus pada logistik nasional, gitu ya. Dan juga kalau misalkan dari ITK sendiri fokusnya lebih ke arah smart logistik. Jadi tergantung dengan kebutuhan yang ada pada saat ini. Kemudian ini body of knowledge kami, ada integrated, jadi didasari dengan basic science, kemudian pilarnya ada engineering and science, logistic and supply chain, kemudian management and economics, basic information system, ya, karena adanya butuh sistem informasi yang terintegrasi sehingga kami jadikan pilar di sini, sehingga akhirnya nantinya akan membentuk smart logistik dan hasil akhirnya adalah integrated logistic engineering design. Oke, kemudian ini visi misi ya. Jadi visinya menjadi lembaga pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam penguatan smart logistik serta rantai pasok yang berbasiskan data dan teknologi informasi. Dan ini misi untuk menjalankan visi yang telah kami rancang. Kemudian ini sejarah berdirinya, jadi SK dari Kemendikbud itu sudah disetujui, ya, sudah mendapatkan dari bulan Juli 2021. Nah, tapi karena keluarnya itu setelah dari proses seleksi mandiri ITK, sehingga akhirnya untuk tahun ini masih belum memiliki mahasiswa. Jadi akan rencananya tahun depan akan dibuka jalur undangan, ya, SNMPTN, kemudian jalur tes SBMPTN dan juga jalur mandiri. Jadi mungkin bagi rekan-rekan yang berminat untuk masuk teknik logistik atau mungkin saudara atau sanak keluarganya yang menginginkan, boleh untuk merekomendasikan di sini. Ini untuk profil lulusan, jadi bisa nanti logistik and supply chain manager, procurement manager, inventory manager, konsultan, akademisi dan peneliti, entrepreneur dan juga birokrat. Nah, berikut dosen yang saat ini berada di teknik logistik, ada saya sendiri, Pak Fandi, kemudian Bu Amanda, dan juga Pak Sigit, dan Pak Budi. Dan ada spesialis dan fokusan riset masing-masing. Oke, mungkin itu dari saya, Bu Amanda, terkait teknik logistik ITK. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fandi atas penjelasannya. Ya, seperti yang dikatakan oleh Pak Fandi tadi bahwa teknik logistik ITK merupakan salah satu program studi baru di Institut Teknologi Kalimantan. Jadi rekan-rekan yang tertarik dengan dunia logistik dipersilakan untuk join di Institut Teknologi Kalimantan, atau misalnya memiliki sanak keluarga, saudara yang ingin belajar lebih jauh mengenai logistik, silahkan menghubungi kami, atau yang ingin tahu lebih lanjut mengenai informasi atau kegiatan-kegiatan di Institut Teknologi Kalimantan, khususnya di teknik logistik, bisa rekan-rekan lihat di Instagramnya Instagramnya Teknik Logistik Institut Teknologi Kalimantan. Untuk itu, sebelum kita akhiri untuk webinar siang hari ini, jangan lupa bagi rekan-rekan semua untuk bisa mengisi presensinya. Untuk link sudah diberikan di kolom chat. Link ini diisi dan kemudian ini akan menjadi patokan kami untuk memberikan sertifikat bagi peserta yang mengikuti webinar pada siang hari ini. Jadi jangan lupa diisi presensi untuk webinar pada siang ini. Dan sekali lagi saya ingatkan, apabila rekan-rekan ingin tahu kegiatan-kegiatan dari teknik logistik, silakan cek di Instagramnya logistik.itk.
di sana kami akan update selalu terkait dengan kegiatan ataupun aktivitas ataupun pembukaan pendaftaran dari Teknik Logistik Institut Teknologi Kalimantan. Oke, baik, agenda kita sudah selesai untuk webinar pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua yang mana sudah mengikuti dari awal hingga akhir dari webinar kedua Teknik Logistik Institut Teknologi Kalimantan, di mana tema yang kita angkat kali ini adalah kecerdasan logistik perspektif dua benua. Tadi kita sudah mendengarkan begitu banyak materi dan sharing yang sangat menarik yang diberikan oleh Dr. Hijrah Saputra, yang mana beliau merupakan researcher untuk logistik dan supply chain management di University of Hull, United Kingdom. Terima kasih saya ucapkan atas kehadirannya. Terima kasih juga kepada para tamu undangan pada siang hari ini, kepada Pak Fandi, kepada Pak Himawan Wicaksono, kemudian juga kepada narasumber kita Hijrah Saputra. Saya Aman Dewantira, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam memandu acara pada siang hari ini. Terima kasih, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu, Pak.